Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Sejauh ini, Lusen telah memblokir banyak serangan dengan tubuh istimewanya. Secara umum, hanya serangan yang sangat tajam yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada Loseng. Tapi ini sepertinya menembus tubuh Loseng atau membuat lubang kecil di tubuh Loseng, tetapi masih sulit untuk merobek tubuhnya. Ambil contoh Cuisi, orang nomor 1 di wilayah tengah. Cuisi mungkin bisa mematahkan pedang abadi tingkat tinggi dengan banyak usaha. Itu karena pedang itu terlalu tipis dan mudah patah. Tapi bagaimana dengan pilar besi? Mungkin Cuisi bisa membuat lubang di pilar besi ini, tapi dia mungkin tidak bisa memecahkannya. Dan tubuh Loseng setara dengan pilar besi bermutu tinggi di tingkat abadi. Jika Anda ingin menghancurkan tubuhnya secara tiba-tiba, jadi kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan? Namun kekuatan pemusnahan ini masih di luar imajinasi Loseng. Kekuatan pemusnahan yang kuat secara langsung menyebabkan kulit dan daging dengan Loseng terus retak, meskipun tulangnya sudah berkali-kali lebih keras dari baja. Tetapi di bawah tekanan pemusnahan ini, retakan kecil terus muncul. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan dahsyat ini terus-menerus menembus. Tidak hanya meremas lengan Loseng dari atas ke bawah, tetapi juga menembus dari punggung Loseng. Seolah-olah ada tangan raksasa yang tak terlihat, memegangi seluruh tubuh Loseng di telapak tangannya, kemudian meremasnya dengan keras. Masing-masing durinya pecah menjadi retakan halus karena tekanan yang ekstrim, membuat suara yang luar biasa menyebar. Loseng! Neng Yudi berteriak, meskipun dia tahu bahwa Loseng tidak dapat menahan kekuatan pemusnahan abadi. Melihat Loseng berjuang dengan sangat menyakitkan, Neng Yudi tidak bisa menantangisnya. Bagaimanapun, Neng Yudi sebenarnya adalah wanita yang sangat biasa. Hanya saja dia benar-benar kebetulan mampu naik ke puncak dan menjadi orang kuat teratas di wilayah tengah. Dengan kata lain, Neng Yudi tidak punya hati untuk seni bela diri pada awalnya. Setelah bakatnya secara tak terduga ditemukan oleh Yundian, hati seni bela dirinya perlahan ditempa. Meski begitu, dia tetap mendambakan kehidupan yang sederhana, di mana dia bisa bertengkar dengan seseorang di sisinya, memutar matanya saat dia tidak bahagia, dan mengenakan pakaian ekstra saat cuaca menjadi dingin. Dan mungkin Loseng adalah kandidat yang paling cocok, pria yang bisa memberikan kehangatan padanya. Oleh karena itu, Neng Yudi memang sangat sedih saat melihat Loseng dilenyapkan. Namun di mata orang lain, ini adalah kejutan yang mencengangkan. Adegan di mana lelaki tua Suanjin dilenyapkan barusan masih tergambar jelas di benaknya. Bahkan orang yang kuat di alam hidup dan mati baru saja dilenyapkan. Bahkan tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat seketika. Tapi Loseng ini sepertinya menggunakan tubuhnya untuk melawan kekuatan pemusnahan. Tapi bagaimanapun, kekuatan abadi adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami dan dihentikan oleh para pejuang dari alam bawah seperti mereka. Lagi pula, dalam roda keberuntungan ini, aturan permainan yang ditetapkan oleh yang abadi adalah aturan besi. Karena aturan menentukan Loseng perlu dilenyapkan, maka Loseng harus mati. Jika tidak, arti dari melenyapkan akan hilang. Jika tidak, maka akan merugikan kerajaan dewa dengan tidak adil. Namun Loseng sebenarnya melawan kekuatan mengerikan itu. Ini adalah kekuatan kematian, tapi Loseng sebenarnya memiliki kemampuan untuk bersaing. Saya benar-benar takut, apakah orang ini manusia? Seorang tetua dari sekte Gunung Hitam tidak bisa membantu tetapi teriak. Jelas tidak bisa mengakui kenyataan di hadapannya. Sial, seberapa kuat tubuh Loseng? Seberapa kuat yang menahan pemusnahan? Orang tua Suanjin telah dilenyapkan, bukankah Loseng tampaknya masih mati? Kutukan orang ini, bisakah dia menjadi lebih jahat?
Sepertinya saya menjadi gila. Saya pikir lebih baik dia mati. Kalau tidak, benar-benar tidak ada penjelasan bahwa alam dewa penerangan kecil dapat mencapai apa yang dia capai sekarang. Selangkah demi selangkah, kemungkinan besar dia akan mati karena dia tidak bisa bertahan lagi. Melihat loseng dimusnahkan pun tampaknya sangat sulit, sehingga banyak pejuang yang benar-benar terdiam ketika melihat pemandangan ini. Di mata mereka, loseng jelas merupakan monster yang tidak dapat diukur dengan mata normal. Pada saat ini, loseng menggertakkan giginya untuk melawan kekuatan itu. Dia tidak hanya meminjam kekuatan sisik naga di tubuhnya, tetapi juga meledakkan gangguan yang tersembunyi di tubuhnya. Namun dengan ledakan kekuatan loseng, kekuatan pemusnahan yang tak terlihat tampaknya semakin meningkat. Setelah awalnya memasuki tubuh senjata abadi, meskipun loseng masih bisa meminjam lebih banyak kekuatan dari sisik naga. Jika dia terus meningkatkan kekuatan sisik naga, ditambah dengan kekuatan gangguan, dan kekuatan pemusnahan terus berlanjut, saya khawatir tubuh fisiknya akan roboh lebih dulu. Loseng mengeluarkan suara raungan karena otot-otot di bahu, dada dan punggungnya diledakkan ke dalam lubang darah oleh kekuatan pemusnahan, sehingga darah itu seperti anak panah yang tajam, ditembakkan di bawah tekanan tinggi dan mengenai penghalang, membentuk garis. Kabut darah perlahan turun ke piringan di bawah kaki loseng. Melihat itu, tangan Neng Yudi diletakkan di atas penghalang dan kabut es samar melayang di wajahnya yang penuh kesedihan. Pada saat ini ada sedikit harapan di hatinya. Mungkin loseng benar-benar bisa selamat dari kekuatan pemusnahan ini. Mungkin mustahil untuk menaruhnya pada orang lain, tetapi sangat mungkin untuk menaruhnya pada loseng. Karena Neng Yudi melihat terlalu banyak keajaiban di tubuh loseng yang selalu tidak terduga dan di luar dugaan orang. Pada saat ini, Neng Yudi ingin menutup matanya dengan tenang. Mungkin setelah beberapa saat, loseng berdiri dengan selamat. Sayangnya, keajaiban itu tidak terjadi, sehingga dia menyaksikan tanpa daya. Saat semakin banyak darah keluar dari tubuh loseng, tulang-tulang di tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan pemusnahan yang kuat, dan dipatahkan sedikit demi sedikit, sehingga seluruh tubuhnya terus-menerus diperas oleh tangan yang tak terlihat. Kemudian tubuhnya dipelintir tidak berbentuk. Brengsek, Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan adik Anda. Melihat adegan ini, Neng Yudi bergumam, tetapi kesedihan di wajahnya perlahan menghilang. Dia memiliki sisi lembut, tetapi sebagai penguasa istana awan, dia memiliki sisi yang lebih kuat. Bahkan banyak pejuang juga menghela nafas. Meskipun beberapa orang memiliki keraguan di dalam hati mereka, masuk akal karena ini adalah pemusnahan. Jadi loseng harus sepenuhnya dimusnahkan dari dunia ini. Sama seperti Pak Tua Suan Yin. Tapi kenapa tubuh loseng sudah terpelintir tapi masih belum hilang? Atau karena tubuh loseng terlalu keras dan tidak bisa dihapus sama sekali? Saat semua orang bingung, pemandangan aneh muncul. Tubuh loseng yang bengkok tiba-tiba bersinar dengan cahaya. Dan kemudian titik cahaya kecil muncul dari tubuh loseng. Titik cahaya itu langsung berubah menjadi tirai cahaya setengah lingkaran, menutupi tubuh loseng secara langsung. Tawar! Sebuah suara teredam bergema setelah itu. Sebuah penyokan besar muncul di tirai cahaya. Semua orang segera memahami bahwa kekuatan pemusnahan dari metode abadi belum hilang dan sebenarnya menyerang tirai cahaya. Namun tirai cahaya yang menyelimuti loseng sepertinya bahkan lebih mengerikan lagi. Meskipun penyok karena kekuatan pemusnahan, tempat penyok itu langsung kembali ke keadaan semula. Dan tirai cahaya tiba-tiba menonjol, seolah-olah bertabrakan dengan tangan besar yang tak terlihat. Tawar! Tirai cahaya di permukaan loseng benar-benar mengalami tabrakan sengit dengan kekuatan pemusnahan yang kuat, yang membuat seluruh jurang tampaknya diguncang oleh dua kekuatan yang kuat. Semua orang berdiri di atas cakram, bahkan masih bisa merasakan tanah bergetar.
dan tebing jurang bergetar. Melihat itu, banyak orang kuat di alam hidup dan mati merasakan kekuatan yang begitu kuat, sehingga ekspresi mereka menjadi pucat. Sial, cara apa yang dimiliki Loseng yang benar-benar dapat melawan kekuatan abadi? Sekarang banyak orang kuat bingung dengan metode yang digunakan Loseng. Jelas metode ini bukan berasal dari Loseng, tetapi dari jimat yang diberikan kepadanya oleh penguasa istana Long Yuan. Sama seperti kekuatan abadi, itu juga berasal dari sarana dunia atas. Saat ini, Loseng yang berbaring di bawah tirai tipis, dia juga sangat terkejut. Jelas dia tidak menyangka jimat kecil bisa melahirkan kekuatan yang begitu kuat. Jimat ini sebenarnya menjadi pengganti Loseng, tidak hanya menanggung semua kerusakan Loseng, tetapi sekarang benar-benar membantu Loseng menghapus keluar kekuatannya. Namun metode abadi ini juga sangat ulet. Dia benar-benar harus memusnahkan Loseng sebelum dia menyerah, sehingga tabrakan antara keduanya berlangsung untuk waktu yang lama, sampai kekuatan tangan raksasa yang tak terlihat menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Suara dampak ledakannya menjadi lebih kecil dan akhirnya perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, tirai cahaya di permukaan Loseng juga hancur dan menghilang, dan jimat yang diberikan kepada Loseng oleh penguasa Long Yuan, istana juga berubah menjadi pecahan. Karena jimat ini tidak bisa melindunginya selamanya, dan ini hanya barang sekali pakai. Loseng bangun, terlalu malas untuk memperhatikan siapapun, hanya menatap Neng Yudi dan tersenyum sedikit. Mengapa Anda menangis? Melihat wanita menangis, bagaimana orang lain bisa acuh tak acuh seperti Loseng? Namun dari sudut pandang Neng Yudi, Loseng memang telah menciptakan banyak keajaiban, tapi keajaiban tersebut relatif masuk akal. Seperti tantangan lintas level. Namun bagaimana dia bisa berpikir bahwa Loseng dapat memusnahkan semua makhluk abadi? Tapi sekarang semua orang melihat bahwa pada saat kritis, sebuah jimat sepertinya meledak. Jimat kuat itulah yang menyelamatkan nyawa Loseng. Jika tebakan yang Yudi benar, jimat ini seharusnya juga berasal dari dunia atas. Jika tidak, bagaimana bisa mengimbangi kekuatan abadi? Tapi saat melihat senyum malas Loseng, mata Neng Yudi melebar dan dia terus memarahi. Brengsek, bajingan. Neng Yudi memang baru saja menyerah. Dalam hal ini, dia hampir tidak berdaya, kecuali keajaiban terjadi. Itu adalah mungkin untuk membalikan situasi. Tetapi keajaiban tidak terjadi sama sekali dan Loseng masih mengandalkan kartu truknya sendiri untuk membalikan seluruh situasi. Jadi adegan ini kembali membuat semua orang terdiam. Bahkan mata gadis suci kerajaan dewa suram seperti genangan air yang gelap. Bagaimana dia bisa membayangkan semut di wilayah tengah akan sangat merepotkan akhir-akhir ini? Saya mendapat kesempatan untuk membunuhnya, tetapi saya tidak bisa membunuh anak ini. Bagaimana saya bisa rela melakukannya? Dan dia bahkan telah dikutuk oleh wanita itu. Gadis suci kerajaan dewa menundukkan kepalanya dan deretan poni menutupi matanya dan berkata dengan tenang, setelah saya kembali kali ini, saya akan memimpin orang-orang untuk menginjak-injak wilayah tengah. Saat ini sinar itu berputar sehingga banyak prajurit menjadi semakin gugup karena roda keberuntungan ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan dan tidak banyak kebenaran yang bisa dikatakan. Bahkan jika seseorang sekuat Cuisi, dia tidak bisa menolak jika dia dimusnahkan. Hanya penjahat Loseng yang bisa bertahan. Tapi karena Neng Yudi bisa menebaknya, banyak orang juga bisa menebaknya. Loseng baru saja menolak kekuatan pemusnahan abadi dan dia pasti menggunakan metode dunia atas. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah seberapa kuat keberuntungan Loseng. Yang lain akan dipenjara selama 1000 tahun ketika mereka naik ke platform kenaikan teras naga. Mengapa anak ini tidak hanya tidak dipenjara, tetapi juga mendapatkan banyak harta dari dunia atas? Seperti pakaian pelindung tingkat suci dan pedang tingkat suci. Jimat yang tiba-tiba meledak di tubuh Loseng bahkan lebih menakutkan. Namun banyak prajurit tidak mengatakan apa-apa. Tetapi hati mereka sangat tidak seimbang.
Mereka telah melihat keberuntungan, tetapi belum pernah melihat keberuntungan seperti itu. Sekarang sinar cahaya perlahan berhenti dan akhirnya menunjuk ke arah Cuisi. Segera Cuisi meninju dan Dadu memberi tanda 5 poin. Setelah Cuisi mengambil 5 langkah, dia melangkah ke piringan hijau zamrud dan berkata, "Cahaya 10.000 kehidupan akan memberimu hadiah 500 tahun kehidupan." Keberuntungannya selalu bagus. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengandalkan statusnya sebagai prajurit independen untuk melawan sekte roh kekosongan dan menjadi orang nomor 1 saat ini? Sekarang, banyak prajurit juga menunjukkan rasa iri di mata mereka. Seperti yang disimpulkan King Long, kehidupan Cuisi penuh dengan kesulitan di paruh pertama hidupnya, dan dia bahkan ditekan oleh sekte roh kekosongan, sehingga mereka pernah memiliki dendam satu sama lain. Tetapi pada akhirnya dia masih melonjak. Jadi bagaimana bisa keberuntungan menjadi lemah? Melihat Cuisi yang diselimuti cahaya hijau, mata Loseng berkedip. Dengan keberuntungan Cuisi, tidak akan terlalu sulit untuk menemukan tubuh ungu ekstrim yin berikutnya. Memikirkan hal ini, perasaan yang sangat mendesak datang dari Loseng, sehingga hati Loseng bangkit dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Kebanyakan orang di jurang secara bertahap mendekati tengah jurang. Dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, kebanyakan orang telah mengambil antara 10 dan 30 langkah. Orang yang tetap memimpin di sepanjang jalan adalah Loseng, diikuti oleh yang lain, yaitu Neng Yudi, dan kemudian ada orang gadis dari kerajaan dewa. Setelah lingkaran penuh reinkarnasi, giliran Loseng yang melempar Dadu lagi. Momentumnya seperti pelangi, buru-buru maju dalam sekali jalan. Loseng berkata dengan senyum di wajahnya, penuh percaya diri. Dia meninju Dadu dan Dadu terus bergulir, tetapi masih memberikan 6 poin. Segera Loseng melangkah maju, menginjak cakram kuning, meninju lagi, dan Dadu bergulir membentuk lingkaran. Sekarang 6 poin lagi. Neng Yudi memandang Loseng yang terus bergerak maju dan dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Dia bertemu dengannya secara kebetulan di jalan percobaan. Pada awalnya, Neng Yudi hanya terkejut mengapa Loseng bisa melatih keterampilan iblis saat itu. Sebelumnya di mata Loseng adalah satu-satunya yang bisa memecahkan penghalang di perut naga. Tapi kemudian pemuda ini menunjukkan bakatnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam seni bela diri, dia memang bisa melangkah lebih jauh dari dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Neng Yudi menghela nafas diam-diam. Tapi sayang sekali, waktu yang diberikan kepadanya terlalu singkat. Jika Loseng tidak ingin menyelamatkan saudara perempuannya, itu akan sangat mudah baginya melangkah ke alam hidup dan mati. Jika dia diberi waktu 30 tahun. Namun Neng Yudi tidak tahu bahwa tujuan Loseng bukan hanya alam hidup dan mati. Seni bela diri itu panjang dan hampir tidak ada habisnya. Jadi tujuan utama Loseng adalah mencapai puncak seni bela diri dan mengintip ke dunia terindah di dunia dalam misteri asal-usulnya. Sekarang 6 poin lagi. Loseng kini telah mengambil 94 langkah di tengah jurang. Pada saat ini, dia bisa melihat Dadu besar ketika dia melihat ke atas, sehingga mata semua orang tertuju padanya. Karena baru saja Loseng datang lagi, dan mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Loseng jauh di luar imajinasi mereka, dan Loseng tidak ragu-ragu. Sekali lagi, pukul Dadu, dan saat Dadu bergulir, masih memberikan 6 poin. Apakah saya lulus? Loseng melihat kedis terakhir yang berkedip dengan cahaya biru, seolah-olah biru-biru di langit diproyeksikan ke dis tersebut. Sebelum menginjak dis, Loseng melihat kembali ke Neng Yudi dan menatap dia mengangguk sambil tersenyum ringan, lalu mengambil langkah ini. Saat cahaya biru keluar dari dis, langsung mengelilingi Loseng, dan segera sosok Loseng menghilang di depan semua orang. Kecuali Neng Yudi dan orang lain dari Istana Awan, hampir semua prajurit menunjukkan rasa iri di mata mereka. Meskipun mereka tidak tahu hadiah seperti apa yang akan didapat orang pertama yang melewati roda keberuntungan,
tetapi Anda bisa mendapatkan hadiah yang melimpah di roda keberuntungan. Jadi sebagai orang pertama yang lewat, bisa dibayangkan dan setiap orang telah menghabiskan banyak uang untuk membeli lentera spiritual makam peri. Dan untuk mendapatkan lentera spiritual makam peri, menyala semuanya. Mereka menunggu paling lama beberapa dekade, bahkan jangka waktu ratusan tahun. Di antara orang-orang ini, ada banyak orang kuat di alam hidup dan mati, dan ada banyak penguasa sekte besar. Tetapi pada akhirnya, seorang junior dari alam dewa penerangan yang memimpin. Jangan berkecil hati, saya tidak mengatakan bahwa peringkat pertama pasti akan dapat memperoleh warisan abadi, kata seseorang dengan enteng. Itulah yang saya katakan, tetapi peringkat pertama pasti akan memiliki manfaat yang besar. Setelah Loseng pergi, kebanyakan orang mereka semua mengatakan bahwa mereka penuh cemburu, dan beberapa orang membuat pernyataan sinis. Mungkin karena hati mereka tidak seimbang, tapi senyum Neng Yudi tidak hilang untuk waktu yang lama, dan matanya yang cantik berubah menjadi bulan sabit. Itu bukan karena Loseng. Dia senang mendapatkan tempat pertama, tetapi karena Loseng tersenyum padanya ketika dia mengambil langkah terakhir. Setelah Loseng terbungkus dalam cahaya biru ini, seluruh dirinya tampak seperti dipecah menjadi potongan-potongan kecil dan terus naik. Metode teleportasi ini sangat mirip dengan metode teleportasi di lantai 5 platform Shenglong. Apakah ini juga teleportasi jarak jauh ke alam atas? Tapi segera Loseng mengerti saat pemandang di sekitarnya berubah. Itu seharusnya hanya teleportasi jarak pendek. Lagi pula ketika Loseng diteleportasi dari platform Shenglong ke alam atas terakhir kali. Meskipun Loseng tidak bisa merasakan berlalunya waktu, itu pasti tidak mungkin terjadi dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, Loseng mendapati dirinya berdiri di ruangan redup di istana. Angin gelap bertiup dan Loseng melihat peti mati besar diletakkan di depannya. Apakah ini peti mati yang abadi? Begitu besar? Ada ekspresi keingintahuan di wajah Loseng yang tiba-tiba mengingatkan Loseng pada rumah abadi. Segala sesuatu di dalamnya sangat besar. Ketika Loseng pertama kali memasuki rumah abadi, dia menemukan bahwa segala sesuatu di dunia rumah abadi sangatlah besar. Batang pohon besar, harimau putih besar. Semua yang ada di rumah abadi begitu besar. Apakah semua yang abadi itu raksasa? Ini tidak masuk akal, karena manusia adalah ras yang sangat besar. Setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu, mereka juga dapat melintasi kehampaan. Bahkan jika Anda menjadi abadi, bentuk tubuh Anda tidak akan berubah secara drastis. Loseng masih memecahkan misteri itu selangkah demi selangkah dalam kegelapan. Hembusan angin bertiup dan Loseng perlahan mendekati peti mati besar itu. Pola halus dan padat diukir di pinggiran peti mati yang rumit dan tidak jelas. Loseng mencoba membuka tutup peti mati. Ketika dia meletakkan tangannya di atas peti mati dan mencoba membukanya, dia menemukan bahwa peti mati itu tidak bergerak dan tidak responsif. Segera Loseng mengaktifkan kekuatan sisik naga di tubuhnya, lalu tiba-tiba meledakkan gangguan di tubuhnya, dan itu masih sama. Peti mati yang berat. Loseng juga kagum, karena kekuatan yang baru saja dilontarkan Loseng bahkan bisa membalikkan gunung, tapi dia tidak memindahkan peti mati itu sama sekali. Jadi Loseng hanya bisa melewati peti mati dan terus menjelajah perlahan. Pada saat ini, Loseng melihat bagan kehidupan besar muncul di tanah, dengan karakter seukuran telapak tangan terukir di atasnya, dengan pola berlapis emas tersebar satu persatu di setiap sudut. Seni bela diri, Tianfu, Pojun, serigala serakah. Ini adalah... Saat Loseng mengenalinya, sebuah suara yang sangat lemah terdengar. Ziwe Dushu. Dorong keberuntungan dalam hidup. Anak muda, karena Anda di sini, berdiri saja. Mendengar itu, mata Loseng memadat, berkedip dengan kewaspadaan dan bertanya, "Siapa itu?" "Saya. Sayalah yang pemilik makam abadi ini.
Setelah suara itu selesai berbicara, Loseng mendengar suara lempengan batu bergerak. Dia mendongak dan melihat lempengan batu segitiga di langit-langit perlahan menjauh. Dan bola kristal transparan muncul dari antara lempengan batu. Bola itu menggelinding dan melayang di udara, tapi ada sosok hitam di bola kristal. Sosok itu tidak bisa melihat mata, hanya dua rongga mata hitam kosong yang menatap Loseng. Melihat itu, Loseng sedikit gugup, tubuhnya sedikit membungkuk, dan dia bertanya dengan tatapan waspada. "Apakah Anda Tianmu abadi?" "Anda tidak perlu terlalu gugup. Makhluk abadi yang mati bukanlah yang abadi. Sebenarnya, sayalah kata-kata terakhir dari Tianmu abadi." Bola kristal itu melayang dengan tenang untuk beberapa saat. Tianmo kemudian berkata, "Untuk melestarikan sisa jiwa saya, itu juga membutuhkan banyak energi. Jika saya menunggu 1000 tahun lagi, maka pasir waktu mungkin tidak akan efektif untuk menunggu orang yang cocok muncul. Saya mencampurkan sisa jiwa saya dengan pasir waktu, sehingga saya dapat melanjutkan ingatan saya selama ribuan tahun setelah kematian. Tapi setelah membagi jiwa saya juga kehilangan kualifikasi untuk memasuki jalan reinkarnasi. Jadi harga terlalu besar karena saya melewatkannya." Tianmu berbicara pada dirinya sendiri dan kata-katanya agak kabur, tetapi Loseng masih memahaminya. Untuk sebagian besar seiring berjalannya waktu, kewaspadaannya berangsur-angsur menurun. Tidak mungkin sisa jiwa yang begitu lemah dapat merebut tubuh Loseng. Belum lagi jiwa Loseng telah memasuki alam jiwa pertempuran. Dan ada dua naga asli, Qinglong dan Naga Merah, yang mengintai di benaknya. Tapi Loseng tidak tahu apa itu pasir waktu. Tetapi dia mengerti bahwa untuk melestarikan jiwanya hingga hari ini, Tianmo sebenarnya melepaskan kualifikasi untuk memasuki jalur reinkarnasi. Bagaimanapun, kehidupan akan mengalami reinkarnasi atau jatuh ke dalam 6 alam dan bereinkarnasi. Namun menyerahkan kualifikasi untuk memasuki jalur reinkarnasi sama saja dengan memotong jalan kembali sepenuhnya dan menghapus diri sendiri secara permanen. Tapi yang abadi harus mengalami 5 kemunduran surga dan manusia sebelum kematian. Setelah 5 kemunduran surga dan manusia, mereka akan mati di depan gerbang keabadian, karena tidak ada obat mujarab yang dapat memperpanjang umur makhluk abadi. Bahkan jiwa pun tidak dapat bertahan hidup dan harus terlempar ke jalan reinkarnasi. Nama Tianmo membayar mahal untuk meninggalkan jejak jiwanya hingga hari ini. "Maaf, apa alasan Anda melakukan ini?" Loseng bertanya. "Tunggu seseorang," kata Tianmo lembut. "Siapa yang Anda tunggu?" tanya Loseng lagi. "Anda," jawab Tianmo ringan. Tapi Loseng tidak terkejut dengan jawabannya, karena Qinglong telah memberitahunya bahwa lemparan dadu tampak seperti permainan, tetapi sebenarnya itu adalah roda keberuntungan yang tujuannya adalah untuk memilih prajurit dengan keberuntungan paling banyak. Dan Loseng adalah orang pertama yang melewati roda keberuntungan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.